Hai Cis, jadi ceritanya nih lagi masang karya. Mulai saya motret pakai iPhone itu 2011, saya dapat rezeki akhirnya beli iPhone 3GS. Iseng nyoba motret dengan iPhone itu banyak sekali saya coba, tapi ketika saya motret kopi, mungkin karena jarak terus lightingnya bagus dan menarik buat dilihat. Akhirnya dari iseng-iseng nyoba, akhirnya terus wah ini menarik untuk jadiin project. Saya mulai 2011 itu bikin Instagram tuh mulai bikin jurnal. Jadi isi Instagram saya itu jurnal dari apa yang saya lakukan. Kopi itu adalah apa ya, trigger buat kita mulai hari. Saya tuh nggak pernah lepas kalau pagi itu pasti begitu bangun melek pasti ngopi dulu. Baru saya mulai berkegiatan. Kasarnya kalau nggak ngopi itu mungkin lu belum mulai hari gitu. Jadi masih belum mudeng. Begitu dapat kopi terus ngerokok itu udah cukup buat saya untuk ya jalanlah nih hari gitu. Kalau ada yang pernah datang ke pameran tahun 2013 di mana saya pamerin karya yang ada di buku ini, buku Secangkir Kopi ini saya pamerin di ruang galeri Gerilya itu, bisa kelihatan bahwa kita settingnya tuh kayak kalender. Jadi ada kotak-kotak gitu, grid. Terus mulai saya tempel hari pertama, foto tuh punya eksis data, kita bisa lihat tanggal berapa aku mulai motret kopi, itu saya tempel di kalender yang ada di dinding. Kalau kamu ngerjain sesuatu yang tidak disukai berulang-ulang, itu pasti jadi apa ya, jadi satu kebiasaan yang ngalir aja. Ada pemikiran bahwa kopi ini harus pakai lighting atau apa, karena saya melihatnya dengan engine yang ada saat itu. Jadi mau dibilang ada bayangan ya nggak apa-apa, memang itu saya mau ada bayangan. Tiba-tiba mau ada bukan bayangan, ada light yang mantul keras sehingga terjadi flare, biarin, itu juga salah satu bagian dari cerita hari itu. Baru ke belakang ini tiba-tiba iPad bisa jadi softbox, tiba-tiba center bisa jadi pen light, itu baru belakangan. Kita berani challenge, berarti kita mesti tanggung jawab sama diri sendiri sih. Kadang-kadang suka rada kayak sakau gitu, belum motret kopi, itu bisa-bisa cari celah untuk saya harus motret kopi dulu. Entah itu di tengah panggung pun kadang-kadang saya lakukan gitu, karena kita udah komit, nggak bisa putus. Dan itu kalau putus berarti ya lu sama aja mungkin menghina diri lu sendiri, atau lu nggak tertib sama nggak disiplin sama dia gitu. Tapi dengan dibukukan ini mungkin beda, sensasinya beda. Begitu buku terbit itu kayak mungkin kalau waktu pameran itu masih ibaratnya masih apa ya, embrio yang belum jadi. Tapi begitu lahir buku, ini kayak ngelahirin anak ke dunia gitu. Ini mungkin buku solo pertama saya yang saya terbitkan bareng Rob dan Bibi bareng. Itu udah lama saya idam-idamin dari waktu pameran juga, bahkan udah ada yang ngusulin gimana kalau ini dibukukan. Tapi ya banyaklah kendala. Ternyata setelah jadi buku ini malah kita pengen bikin lagi terus gitu. Ada drive bahwa oh ternyata bikin buku juga nggak susah. Ya Andi kan dia yang ngedesain itu memang sengaja saya kasih ke orang. Jadi buku ini juga sebenarnya kolaborasi dari beberapa teman. Tahun pertama ini seperti yang ada di buku, masih hanya kopi toh. Tapi tahun kedua ada benda-benda lain yang saya masukkan kayak daun. Tahun keempat Polaroid dan sebagainya. Jadi tahun ke-7 ini pakai pipa yang saya selalu bawa kemana-mana. Jadi emang dari tahun ke tahun beda, makanya itu yang jadi buat saya, wah ini harus terus nih. Kalau orang nikahin anak gimana sih? Setelah dia rawat, dia ini ya udah dia udah bakal jadi orang gitu. Nah kalau ditanya perasaannya puas dan senang gitu aja.
senang karena saya bisa ngebuktiin ke diri saya, saya tuh bisa. Oh, gue pernah bikin gini. Tapi nggak berarti terus berhenti, tapi terus berkembang, itu aja. Cerita sejarahnya sih mulai 2013 ya berarti ya. 2013 Kang Encis dikenalin sama Cak Asi kalau nggak salah yang kenalin. Jadi Cak Asi yang kenalin, terus waktu itu kenalin katanya ada seniman yang moto kopi tiap hari gitu. Terus awalnya juga kayak moto kopi, oke gitu. Karena kebetulan di tempat kita ada kopi waktu itu di Gerilya. Jadi kita akhirnya Kang Encis dibawa, ngobrol nyantai banget, terus Kang Encis ngeliatin, yang mana Kang? Ini, masih oke, terus swipe, lama-lama kayak, Kang ada berapa foto ini teh? Udah setahun gitu, setahun tuh berapa foto Kang? Ya tiap hari we gitu. Nah di situ sih mulai kayak, wah ini ada sesuatu nih sama orang ini nih gitu. Akhirnya kita ngobrol waktu itu kuratornya sama Madin, jadi kita bertiga ngedevelop pamerannya Kang Encis. Dimulai dari idea, ini ada orang yang udah ngelewatin banyak proses gitu, berdekade, udah ngelewatin dari mulai analog sampai digital, terus di digital pun dia akhirnya menemukan cara lagi untuk menikmati si medium gitu, bukan sekedar akhirnya memindahkan yang dulu dia lakukan di format analog ke digital aja gitu, tapi emang menggunakan semua platformnya juga di dalamnya, termasuk platform sharing. Waktu itu Instagram baru mulai banyak dipakai orang lah, sebelumnya Kang Encis pakai Flickr, pakai yang segala macem gitu. Nah di situ akhirnya mulai banyak pertanyaan ke Kang Encis gitu, apa sih yang dicoba Kang Encis dengan moto ini gitu. Jangan-jangan Kang Encis teh ini jadi satu proses yang jadi proses ini juga ya, proses mungkin jadi spiritual buat Kang Encis sendiri ketika mengulang hal yang sama tiap hari. Waktu itu kita cek, karena itu kita pamerannya di tahun ketiga, yang dipamerin tahun pertama kalau nggak salah, di tahun kedua atau tahun ketiga saya lupa, tapi yang dipamerin tuh tahun pertama. Akhirnya kita ngobrol panjang, akhirnya tercetus ide waktu itu bikin pamerannya formatnya kalender aja gitu. Jadi beneran 365 hari ruang pamer itu ada 1, 2, 3, 4 ruang pamer. 3 itu kita jadikan kalender besar waktu itu. Berarti tanggal 1 Januari sampai Desember, 31 Desember gitu tahun itu. Dan satu ruang instalasi waktu itu yang ditaruh tuh kopinya gelas ya Kang Encis, yang tahun pertama tuh masih pakai gelas yang sama tiap hari, plus catatan kaki dari orang-orang apa sih yang mereka dapetin dari pameran itu sendiri. Kira-kira kalau ngomongin pameran dulunya ya, ada apa ya, ritual kalau kita ngomongin misalnya hari ini gitu ya, di saat modern, di saat semuanya tuh terasa jadi keharusan gitu, bangun pagi, terus mandi, pergi kerja, nanti di kantor, habis itu makan siang, kerja lagi, pulang sore, ngobrol sama temen gitu. Ujung-ujungnya yang kita cari di hidup modern teh pasti ritual gitu. Nah, Kang Encis teh dia bikin ritualnya sendiri gitu. Dia bikin ritual yang dimana tiap hari dia kopi itu bukan sekedar ngopi pagi, tapi sama dia udah ke tingkat pemahaman ya gitu. Dia paham gitu apa yang dilakukan tiap hari, bukan sekedar melakukan hal yang cukup mundane gitu ya, bikin kopi, ngopi, selesai gitu. Tapi dia paham kopinya, akhirnya jadi kopi ini sendiri jadi refleksi hari atau refleksi dari satu era di hidupnya Kang Encis gitu. Kayak Kang Encis sempat cerita, iya di sini teh ada masanya itu daun semua gitu. Ada masanya dia lagi nggak di rumah ya Nescafe gitu. Tapi Nescafe-nya pun bukan sekedar untuk kopi, tapi untuk ngingetin hari itu ada apa. Jadi semua foto kopi ini teh bisa bercerita gitu. Sosoknya ada satu orang nih yang bikin project pribadi setiap hari, cari terus komposisi yang sama 7 tahun gitu. Kalau kata orang Sunda mah leukeun nih gitu. Tapi si keleukeunnan ini teh dipush sama dia gitu. Bukan sekedar lagi-lagi ngomongin kebosanan gitu, atau lagi-lagi ngomongin keseharian saja,
tapi dia udah ngomongin di tahap yang bagi saya sih udah spiritual yang dia lakuin gitu. Dan mungkin pencarian diri bisa jadi di situ, tapi dia juga sadar sekali apa yang dia lakuin tiap hari, gimana dia mempergunakan platform sharingnya. Platform sharing ini bahkan nggak sekedar menggantikan posisi mencetak aja gitu, tapi Kang Encis sadar di mana platform sharing ini bisa ngomongin idea dia gitu. Lihat orang yang udah ngelewatin banyak proses kayak gini sih dahsyat sih. Maksudnya kalau dulu sekedar fotografi moto cetak dipamerkan, mungkin masih terbatas sekali cara memamerkannya, mungkin di pameran saja atau masuk majalah atau koran gitu. Nah, Kang Encis bisa mengantisipasi perubahan tiap zamannya gitu, sangat apa ya, selalu relevan gitu sebagai seorang pribadi dan sebagai seniman. Sigana buku ieu teh rek dibukukeun sigana foto-foto ieu rek dibukukeun gitu. Yang saya tanya Kang Encis, Kang, si bukunya teh bakal kayak gimana gitu? Bakal ada catatan kah? Ini foto tentang ini, hari itu ada apa? Atau ya dicetak aja gitu? Kang Encis sempat ngomong kayak, ya mungkin ini mah cara nikmatinnya teh sama gitu kayak Instagram, dia bilang gitu. Cuma yang di situ mah digital, di sini mah jadinya orang teh bisa ngelihat langsung gitu, bisa apa namanya, nge-swipe gitu. Idenya mirip ya sebenarnya ketika kayak tadi Instagram dan di buku gitu. Cuma ada mungkin di tangan yang sangat berbeda gitu. Dan mungkin menyingkapi si ruang pamernya gitu. Kalau Kang Encis bisa menyingkapi Instagram sebagai ruang pamer, buku pun sebagai ruang pamer akhirnya. Yang di situ akhirnya jadi kolaborasi yang menarik pisan nih dari Kang Encis ke Mang Wahyu sendiri gitu dan teman-teman desainer yang ngedesain bukunya gitu. Gimana buku ini teh bisa nyampain maksudnya Kang Encis. Selalu ada pertanyaan di hari ini saya bilang tentang memamerkan karya fotografi gitu ya. Karena nggak serta-merta kita cuma memindahkan yang dari online ke offline gitu. Bisa jadi sangat sia-sia gitu ketika orang udah lihat kok di Instagram gitu. Ketika dipindahin ke dunia nyata buat apa? Toh udah ada gitu. Kalau kita bilang bisa jadi pameran, sangat bisa jadi pameran Instagram gitu. Jadi waktu saya nanya ke Kang Encis pun ya, kenapa harus dipamerin lagi Kang? Gitu. Ya Kang Encis sangat percaya mungkin dengan experience gitu, karena mengalami beberapa era di dunia fotografi, sadar juga dengan experience orang menikmati hal cetak gitu. Nah cuma lagi-lagi akhirnya setelah diskusi panjang dengan Kang Encis sama Mang Wahyu juga, mungkin kita ngambil idenya lagi-lagi yang sangat simpel sebenarnya, seperti Kang Encis mulai moto episode kopi ini gitu. Urusan kalau saya waktu itu ngomong ke Kang Encis adalah kinestetik gitu, cara menikmati karyanya. Ya ada gerakan di situ teh. Kalau di Instagram gerakannya adalah swipe gitu atau ke bawah atau ngeklik foto. Di showcase-nya sendiri ada idea seperti itu. Ada idea bagaimana ada interaksi dengan objek, terus manusianya harus bergerak untuk menikmati objeknya gitu. Bahasa mudanya Kang Encis mah ini mah versi apa ya? Versi manualnya Instagram lah gitu. Kayak orang teh bisa nikmatin, makanya di display juga. Akhirnya disinerain lampu dari belakang, filmnya kita keluarkan. Karena di Instagram pun gitu ya. Kalau kita masih buka thumbnail, ya semuanya kelihatan sebenarnya sebelum kita fokusin satu-satu. Media sih ada mungkin si box ini teh jadi apa ya? Ya boxnya menggantikan posisi tawar untuk melihat. Boxnya sendiri jadi device gitu sebenarnya. Ya masih perlu device untuk menikmati ini, tidak serta-merta dicetak dan ditampilkan di tembok gitu. Karena ketika Kang Encis ngomong ini teh ada 12 bulan pengen ditampilin di 12 coffee shop gitu. Wah, berarti kalau coffee shop nggak semua coffee shop teh siap dengan ruang pamer atau tembok yang layak untuk dipamerkan. Yang diajukan adalah gimana kita si showcase ini, karya ini jadi alien di ruangan yang itu teh bisa narik orang, ini teh ada apa gitu. Dan akhirnya Kang Encis milih sesuatu yang sangat raw gitu. Di ajuan awal teh ini teh rapi banget apa, Kang Encis lebih senang ketika ya udah kayu aja gitu. Jadinya kelihatan raw, jadinya kelihatan apa adanya gitu ya.
ngeliatin Kang Encis pisan sih sebenarnya sih oke sih ini teh gitu. Proses memahami sesuatu teh jangan sampai luput sih sebenarnya. Jangan sampai kita melakukan hal nggak nggak sadar ngelakuin apa gitu. Itu yang sangat sangat dihargai dengan Kang Encis gitu, gimana sangat respectnya dengan Kang Encis ketika dia sadar apapun yang dia lakukan teh nggak sia-sia. Ini teh satu dari banyak proyeknya Kang Encis gitu. Keuletan seseorang teh bisa jadi dua hal ya, maksudnya leukeun gitu ngulang sesuatu yang berulang-ulang, bisa jadi kayak kata pepatah gitu, keledai yang jatuh di lubang yang sama, bisa jadi malah ini teh jadi sesuatu gitu. Sayangnya Kang Encis teh milihnya ini jadi sesuatu gitu. Kalau jatuh di lubang yang sama mah enak pisan kayak gimana naonan, tapi enggak gitu. Malah dengan dia mengulang terus tiap hari selama 7 tahun, ini jadi hal yang luar biasa gitu. Iya, kalau di recap jadi satu hal ya, Kang Encis orang yang sangat relevan dengan dunianya, dunia fotografi khususnya gitu. Terus ya orang yang merayakan pisan kehidupan, gimana apa yang dilakukan tiap hari itu memperlihatkan gimana dia menghargai setiap aspek di hidupnya, semua proses di hidupnya gitu. Melihat sosok Kang Encis merupakan salah satu fotografer yang sangat langka. Emang dari dulu saya udah ngincar maksudnya ngincar project kopi ini untuk jadikan buku, dan ya kebetulan sekali begitu kita ngobrol ketemu sama Kang Encis langsung ya udah bikin aja gitu kan. Ya awalnya sih Kang Encis juga sempat bingung gimana sih bikin buku gitu kan. Akhirnya pertemuan pertama itu ngomong ya udah Kang bikin aja sendiri dulu gitu kan, misalnya gampang kok bikin buku itu. Jadi emang kita selalu ngomong ke fotografer itu selalu ngomong bikin buku itu gampang sih, bikin aja dulu gitu kan. Akhirnya Kang Encis ya udahlah gue bikin lah dengan sebisa gue gitu. Akhirnya Kang Encis bikinlah namanya dami awal ini kan kayak gini. Akhirnya bikin sendiri dengan editan sederhana. Akhirnya begitu lihat hasilnya anjir surprise ya. Jadi kayak media yang beda ya ketika karya gua dulu dipamerkan dan dalam bentuk buku gitu kan. Ya ini sebenarnya yang kita tawarkan Kang Encis gitu, ada pengalaman dan sensasi berbeda ketika karya-karyanya dibukukan gitu. Akhirnya ya udah kan enak kan, udah lihat kan ini udah berbentuk hias sih, ini udah akhirnya proses bikin buku secara serius lah kita garap gitu kan. Prosesnya sangat cepat sih sebenarnya, pengerjaan sangat cepat karena kami mendapat materi-materi yang sudah matang gitu kan. Ini cuma istilahnya kami cuma merapikan saja gitu kan, dan membuat konsep bukunya ini sesuai dengan apa yang telah ditampilkan dalam proyek ini, yaitu proyek yang ditampilkan selama ini kita lihat di Instagram. Inilah bukunya, Secangkir Kopi Tahun dalam 360 Detik, yang kami launching 16 Oktober 2018 yang lalu. Akhirnya penantian selama kurang lebih 7 tahun, akhirnya buku kopi edisi pertama sih ini, edisi setahun pertama akhirnya berhasil kami publish. Ini sebenarnya cita-cita lama Kang Encis yang pengen proyeknya dibukukan. Akhirnya kami wujudkan buku ini. Konsepnya sih ukurannya square karena memang kami menyesuaikan dengan konsep tampilan yang selama ini kita lihat postingan project ini di Instagram, yaitu square. Setelah jadi project ini kita ini nggak bisa cuma kita habis launching buku udah gitu kan. Akhirnya kami bertiga, Kang Encis sama Wibi, untuk merancang satu showcase yang memadukan antara buku dan pameran gitu kan. Tapi dengan pameran yang sesuai dengan projectnya. Akhirnya kita sepakat untuk bikin project foto showcase bareng dengan launchingnya, dan
kita roadshow-kan di 12 kafe secara serentak. Nah, itu satu sensasi berbeda yang coba kita tawarkan pada penikmat buku ini. Jadi seolah-olah yang akan membeli buku ini juga bisa merasakan gimana Kang Cis motret di tempat-tempat itu, suasana itu dengan tampilan showcase yang sesuai dengan apa yang kita konsepkan dari awal. Halo, saya Maki Hikmatin dari Ruang Putih. Saya ingin cerita sedikit kenapa Ruang Putih memamerkan karya-karya Kang Cis. Jadi memang kita 2 bulan yang lalu itu merenovasi ruang galeri ini dan memang ditujukan untuk kegiatan-kegiatan kreatif yang non musik. Jadi pada saat itu yang saya tahu ya, saya dekat dengan Encis aja, jadi saya minta Encis untuk membantu semacam uji coba barangkali ruangan ini untuk dijadikan sebuah exhibition venue. Persiapan mungkin tidak lama, akhirnya kemarin sudah dibuka pamerannya di sini dan saya lihat ini sesuatu yang inovatif dan benar-benar memberikan inspirasi barangkali buat buat fotografer ataupun karya-karya artis-artis dari bidang lain untuk bisa memamerkan karya-karyanya dalam bentuk yang tidak biasa. Satu hal yang patut dipuji dari Kang Cis adalah konsistensi. Itu benar-benar sebuah inspirasi bagi kita semua. Bagaimana sebuah konsistensi dalam melakukan sesuatu yang kita sukai itu pasti akan membawa hasil yang baik. Overall sih luar biasa dan sangat menginspirasi. Dari hanya sebuah cangkir kopi yang secara konsisten diabadikan setiap hari, buku itu menjadi sesuatu yang extraordinary buat saya. Saya kenal Encis tepatnya 20 tahun yang lalu itu pada saat saya mengelola Cafe Concordia. Itu juga dibuka oleh pameran dari Kang Cis, kalau nggak salah temanya daun, dan itu menarik sih, sangat menarik juga, dan terus kita berhubungan sampai saya pindah ke sini, kemudian beberapa kali juga mengabadikan event-event di Bandung bersama-sama Kang Cis. Ya kalau saya lihat memang dia tipe yang tidak banyak bicara, dan dia mengungkapkan segala sesuatunya itu lewat karya-karya fotografinya. Jadi bagi saya ini contoh yang sangat baik buat fotografer-fotografer muda. Bikin foto itu ya memang itu dia punya ya dari dia punya sendiri toh, dan dalam hidupnya itu nomor 1. It is his only jalan untuk maju dan untuk melakukan. Ya lekas marah kalau sekarang. Apalagi kalau saya minta tolong terus dia begitu. Jadi saya tidak senang tentunya. Ya sorry aja saya harus kasih tahu. Kadang-kadang saya juga jengkel ya.
Tetapi ya seperti dengan semua anak saya I love them. Kalau dibilang kenapa berhenti di tahun ke-7, ya buat saya memang kayaknya 7 tahun ini udah cukup apa ya, perjalanan cukup panjang. Terus juga balik lagi ke hari itu kan ada 7 dari Sabtu Minggu, ya selesai di 7 balik lagi. Nah mungkin ini juga titik dimana saya harus menyudahi si kopi ini.